Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian yang bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini tanggal 11 Safar. Tapi di kalender itu ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11 ya. Ya, jadi tanggal 11 Safar 1445 Hijriah. Semoga kita tetap fastabiqul khairat, tetap berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tetap istiqamah dan selalu bersyukur. Bersyukur itu kita ingatkan minimal ada 3. Ini harus sinkron, bil lisan, bil qalbi, bil amal. Jadi dengan lisan kita itu selalu memuji Allah, mengeluarkan selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini wujud kesyukuran. Sebab mohon maaf, syukur itu lawannya kufur nanti. Konsekuensinya juga beda. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Jadi kalau bersyukur atas sakit, insya Allah kalau kita bersyukur atas sakit itu maknanya ikhlas, insya Allah Allah akan angkat dosa-dosa. Jadi bukan ditambah sakitnya. Jadi dengan lisan, bil qalbi itu memunculkan kuwatul ruhiyah, memunculkan kekuatan ruh di dalam diri kita. Apa kekuatan ruhiyah itu? Al-idrak silatu billah. Jadi memunculkan kesadaran bahwa kita tuh selalu berhubungan dengan Allah. Ini penting. Sebab kalau orang itu kufur, maka dia itu tidak akan pernah mengingat Allah gitu. Karena kufur itu tanda-tanda orang yang memang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ketiga, bil amal. Bil amal itu nanti CMC gitu. CMC itu macam-macam dengan perbuatan, dengan harta dan semuanya itu masuk ke dalam bil amal. Perbuatan yang kita lakukan itu dengan ketaatan. Sementara kalau konsekuensi dari syukur ini adalah Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau konsekuensi dari kufur, berarti kalau kufur itu lisan kita itu ngomongnya bukan kalimat-kalimat thayyibah, tidak pernah memuji Allah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang baik. Hati dan pikirannya blank, lost gitu ya, dari mengingat Allah, apalagi perbuatannya maksiat gitu. Konsekuensi dari kufur, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Mohon maaf, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian, insya Allah sering kita diingatkan, dan ini memang harus sering diungkapkan kaitannya dengan kesyukuran kita atas nikmat merdeka momen Agustus. Ya, sebelumnya saya pengen tanya kepada jemaah, kita ini sudah merdeka belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Pantas tidak apa-apa. Memang kita melihat dari konteks apa, kan gitu. Kalau digabung berarti belum. Ya tidak juga begitu. Kalau kemudian kita melihat dari penjajahan secara fisik, betul Pak, kita itu tidak ada lagi yang menjajah sekarang, ya kan? Secara fisik loh, secara fisik. Kalau kita maknai merdeka itu terbebas dari segala macam bentuk intimidasi, termasuk kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia itu bisa menentukan sikap sendiri, termasuk juga dimaknai, mohon maaf, terbebas dari hutang. Itu merdeka. Kalau kita bebas nggak hutang? Kita aman deh. Kita aman ya. Kita. Jangan punya hutang belum? Masih ada ya. Oh iya, arisan deh. Masih ingat ya bulan lalu. Insya Allah nanti lanjut. Makanya kalau kemudian kita itu berhutang, maka sebenarnya kita itu belum merdeka.
Kata Rasulullah SAW, orang yang berhutang itu malam nggak bisa tidurnya, siang itu malas ketemu orang. Gitu. Lah negeri kita meskipun di pidato kenegaraan kemarin itu katanya paling rendah se-ASEAN, seneng juga ya, paling rendah di se-ASEAN 7.800 triliun, bunganya itu lebih dari 500 triliun hutangnya gitu. Maka apakah kemudian kita itu dalam tanda kutip sekarang sudah merdeka? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Terus kemudian ketika kita itu membangun infrastruktur itu kita mandiri atau utang? Merdeka atau belum? Ya, artinya ini lihat konteksnya kan. Ya, kalau memang kita itu katanya bersyukur atas nikmat merdeka, kita lihat bentuk kesyukurannya. Apakah memang kita itu bersyukur atau justru kufur? Sehingga apa? Sehingga Allah angkat kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Ini perlu menjadi evaluasi. Ini perlu menjadi introspeksi. Saya dan panjenengan dulu belajar. Mohon maaf gimana? Saya dulu mohon maaf juara cerdas tangkas P4 Pak, tingkat kelurahan. Minimal tingkat kelurahan lah ya. Sampai mau dikirim ke Jawa Timur itu simulasi itu disebutkan bahwa cita-cita negara kita itu apa? Menuju masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan landasan negara kan begitu kan? Itu sudah poin 100 itu kalau nyebut begitu gitu. Sekarang kita lihat kenyataannya apakah memang seperti itu? Nah ini kalau memang belum kenapa gitu Pak? Saya khawatir kesyukuran kita, bersyukurnya kita itu salah. Sehingga bukan bersyukur tapi jatuhnya itu kufur. Panjenengan kalau pas momentum mohon maaf Agustusan seneng apa boten panjenengan? Seneng apa enggak? Lek ada lomba, pawai, karnaval itu seneng apa enggak? Seneng nggih, panjenengan terganggu apa enggak jalannya? Seneng apa boten? Saya ini lagi ngomongin jalan emas ini. Jadi ditutup untung sebelahnya dibuka. Yang susah itu jalan utamanya ditutup, jalan yang lain juga diportal. Wah, itu tewon. Saya malam 17 itu diminta ngisi renungan kemerdekaan gitu. Oh namanya jalan poros gitu ditutup semua. Saya tuh tanya sama Pak Hansip, saya tuh di sini. Mestinya Pak, kalau mau berangkat sebelum maghrib dengan dilakukan acaranya jam 8 suruh berangkat sebelum maghrib, piye loh? Tidak ada satu pun jalan. Katanya kepentingan umum itu di atas kepentingan golongan atau kelompok, ya kan? Loh itu kan kepentingan umum. Umumnya siapa? Umumnya RT kan? Ayo panjenengan kalau jadi RT untuk jalan pemboten. Lek untuk jalan sampai orang tidak bisa jalan itu dolim nopo mboten. Padahal kita itu diminta oleh Rasulullah SAW jangan berbuat dolim, jangan terdolimi. Piye? Ini Pak, mohon maaf. Belum lagi kita itu bersyukurnya dengan lomba-lomba cenderung melalaikan kita dari mengingat Allah. Padahal bersyukur itu mengingatkan kita kepada Allah. Kalau ada lomba, terus ada azan, terus lomba atau menggo sholat. Hah? Oh, serius Pak. Ini baru lomba, belum pawai ya. Karnaval. Berangkat jam 1 dan gane jam piro? Jam 9, jam 10. Sholat mau boten dhuwur. Jangan suudon. Jangan suudon. Siapa tahu di jamak. Di jamak kapan? Ya Allah. Ini jadi banyak evaluasi bagi kita. Mohon maaf. Saya baru 2 tahun ini ya, setelah upacara kemerdekaan di istana itu dilanjutkan dengan joget takbir. Iya kan? Joget takbir. Mohon maaf, bapak-bapak nonton mak-mak joget-joget seneng apa boten? Saya tanya ibu bapak-bapak Bu, panjenengan enggak usah jawab. Ayo, seneng apa boten? Oh, saya keliru tanyanya ke jamaah Masjid Darussalam, mestinya ayo seneng ya. Kalau kita perhatikan
ya 3 meter, 4 meter itu kira-kira kalau bubuhan pakai baju itu nomor boten. Ya kan, yang untuk dandannya aja 2 jam, 3 jam, apa itu tidak pemborosan. Belum lagi mohon maaf bapak-bapak, kalau panjenengan nyuruh istri panjenengan tampil ikut pawai dan supaya dilihat oleh banyak orang, hati-hati bapak-bapak. Jangan-jangan panjenengan masuk dayus. Dayus itu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, haram mendapatkan bau surga. Woi, tak usah ngomongin surga dan neraka, bukan miliknya mbahnya Pak Fatah, begitu ya? Ini pernyataan racun Pak sekarang itu. Kita jelas-jelas melihat sesuatu yang menjadikan seseorang itu terjerumus. Kita tuh dikatakan jangan ngomongin surga dan neraka, itu urusan Tuhan. Bukan begitu. Nah, padahal Tuhan kita Allah itu menyebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannah. Kan begitu kan? Kita sekarang ngomongin surga dan neraka, itu padahal jelas-jelas perbuatan yang menjerumuskan kepada azabnya Allah. Kita ngomongin perbuatannya, bukan ngomongin orangnya nanti dijerumuskan atau tidak. Bukan begitu. Hati-hati loh Pak. Jadi panjenengan sudah harus tegas. Kalau ibu-ibu pengen tampil eksis di pawai, panjenengan katakan tidak usah malu. Siap? Wah, siap. Ibu-ibu tidak usah pengen lagi ikut pawai-pawai loh Bu. Didenda sama RT. Oh, didenda RT. Wah, RT ini dosa ini. Bener. Sekarang itu kayak gitu, mohon maaf, ada yang sumbangannya tuh 1 jutaan Pak. Saya tanya, jangan bayar Pak, bayar. Dari mana uangnya? Ngutang. Zolim nopo boten? Sinten sing zolim? Padahal kita itu tidak dipaksa untuk mengeluarkan infak, kecuali itu adalah zakat. Bukan begitu kan? Dan sekarang itu ajaran agama itu ingin dijauhkan supaya saya dan panjenengan tidak bersyukur kepada Allah. Ini evaluasi loh Bapak Ibu. Mohon maaf. Sebab apa? Saya khawatir kesyukuran yang kita anggap bersyukur itu ternyata kufur di hadapannya Allah. Kenapa Allah kemudian tidak memberikan kebaikan dan keberkahannya? Adil, sekolah gratis, begitu, ya kan? Kesehatan gratis, begitu, ya kan? Senang panjenengan kalau sekolah gratis. Kira-kira panjenengan sudah sepuh begini, kalau kuliah itu gratis, masih ingin kuliah apa bukan? Insya Allah, karena dalam Islam itu kan minal mahdi ilal lahdi, kan begitu kan? Penuntut ilmu. Nah sekarang karena mahal Pak. Kalau kemudian disebutkan ya kalau ingin pintar ya harus berbiaya mahal. Siapa bilang? Dalam Islam, dalam peradaban, kejayaan peradaban Islam gitu, sekolah itu digratiskan. Sehingga apa? Sehingga banyak di antara kaum muslimin itu, bahkan bukan hanya kaum muslimin, itu berlomba-lomba untuk memintarkan dirinya gitu. Dan itu hal yang biasa gitu. Bahkan bagi mereka yang membuat karya begitu, itu ditimbang dengan emas. Jadi semakin tebal karangannya, semakin berat emasnya. Itu menghargakan. Masya Allah. Sekarang anak-anak yang berpotensi, tidak punya biaya, tidak lolos Pak. Kecuali bayar mandiri, ya kan? Mandiri itu kan berarti kan membiayai sendiri. Masya Allah. Sementara mohon maaf, banyak orang-orang itu yang kaya itu ya, itu cuma 1% aja dari penduduk kita itu. Kalau menurut survei lembaga dunia gitu, kategori miskin itu kan pendapatan satu hari itu $61 satu hari, berarti 16.000 kali 1 bulan itu di bawah 1 juta, itu masuk kategori miskin. Negeri kita itu 100 juta lebih penduduk yang pendapatannya begitu. Ini perlu kita evaluasi ya. Jadi kemarin itu ada orang yang berada di lingkungan kekuasaan seperti itu ya, mengadakan walimatul urus, perkawinan. Siapa? Anjing. Anjing peliharaannya yang dinikahkan. Itu pakai adat Jawa. Itu juga yang ada MC-nya, ada kembar mayangnya. Saya tidak melihat ada lempar-lemparan telur nopo boten.
Karena apa? Perilakunya itu yang jadi subjek itu anjing, Pak. Bu, habis sampai 200-an juta. Sementara di saat yang bersamaan ada seorang ibu mati bunuh diri dan mencoba membunuh 2 anaknya karena khawatir tidak bisa makan anaknya. Keadilannya macam apa, Pak? Itu. Kalau kemudian kita itu lihat, wah itu kan kasus. Ya kita itu terlalu banyak kasus ya, gitu. Sehingga tidak bisa menyebutkan satu persatu keburukan-keburukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mumpung kayaknya hari ini puncak perayaan Agustusan. Ya, rasa-rasanya ada banyak panggung gembira. Panggung gembira itu kira-kira ketika panjenengan berada di momen panggung gembira itu, pertanyaan saya, banyak ingatnya kepada Allah atau banyak lupanya? Halo? Kalau banyak lupanya, panjenengan diundang hadir nopo boten? Saya ketua RT ngasih sambutan. Mohon maaf. Kita tuh harus potong kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu mulai saat ini. Kenapa? Ini harus kita sampaikan terus, Pak, gitu. Kenapa? Kita sampaikan terus itu banyak sekali keburukan-keburukan yang muncul masih tetap gitu. Apalagi jika tidak diingatkan gitu. Mohon maaf. Kita tuh sudah harus potong kebiasaan kita menularkan kemaksiatan sehingga anak kita, cucu kita itu akan meneruskan dosa atas diri kita. Bahkan ketika kita itu mati, itu harus kita hentikan gitu. Lomba dari dulu makan kerupuk. Saya SD itu Pak. Sampai sekarang wancur gitu. Kerupuknya tetap ya. Padahal itu loh untuk menyenangkan Ratu Londo, Pak. Ratu Londo itu keprok-keprok. Delok lihat orang-orang pribumi itu nakam. Bahasa Malangnya kerupuk nopo. Wis kerupuk boten mau. Mana? Belum lagi etika, adab Islam itu ditinggalkan. Etikanya kalau makan itu dalam Islam berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Panjenengan kalau diundang nikahan, bohongan, berdiri atau duduk? Ya berdiri, Pak, sambil cari-cari lauk gitu. Ini harus kita rubah. Meskipun katakan ini adab ya, tapi kan kalau kita mengedepankan adab itu utama. Rasulullah mengajarkan makan kepada kita cepet-cepetan atau lambat-lambatan. Lomba makan kerupuk itu cepet-cepetan atau lambat-lambatan. Panitia ini sinten begini. Ya Allah, Pak RT, mumpung jadi RT atau mumpung jadi RW, panjenengan itu manfaatkan kekuasaan itu. Jadilah RT, RW yang syar'i, bukan syar'i. Maksudnya kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, tidak usah diikutin. Insya Allah pemilihan RT berikutnya panjenengan tidak akan dipilih. Iya kan? Tapi mumpung dimanfaatkan, atau kalau tidak beruntung panjenengan itu sebelum selesai akan dikudeta. RT opo nggak boleh lomba mangan kerupuk ini, ya kan? Akan dikudeta. Tapi tidak apa-apa, minimal kita itu ada syiar daripada kita itu sekedar ikut aja, meskipun keburukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maksud saya, kesyukuran yang jauh dari ketaatan, Bapak Ibu. Ini faman kana indahu amanatun falyu'addiha ila man tamanahu 'alaiha. Ini kaitannya dengan amanah. Kemarin sudah kita bahas kewajiban meninggalkan riba. Ini sudah fix ini, Pak. Sudah selesai 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Mestinya tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini poin yang keempat. Ini menjaga aturan Islam dalam keluarga dan mendidik istri. Dalam khutbatul wada. Ayyuhan nas, wahai manusia, fa inna lakum ala nisaikum haqqan. Sesungguhnya kalian para suami atas para istri itu punya hak. Walahunna 'alaikum haqqan. Sebagaimana juga istri terhadap para suami itu punya hak.
falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka berikanlah rezeki, berikanlah nafkah, berikanlah pakaian, berikanlah dia tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf. Mohon maaf, bapak-bapak jangan sekali-sekali berbuat zalim kepada ibu, kepada wanita istri. Kenapa? Dalam bahasan yang panjang ini Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, istri itu dalam tanda kutip sebelum dinikahi oleh suami itu tanggung jawab orang tua. Begitu kemudian orang tua menyerahkan kepada suami, sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab suami. Maka jangan berbuat zalim. Ya tentu memenuhi rezeki, terus kemudian pakaian, tempat tinggal itu sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai dengan kadar kesanggupan. Tapi bahwa sebaik-baik nafkah, sebaik-baik sedekah itu adalah nafkah suami kepada istri, sebaik-baik sedekah. Maka semakin banyak panjenengan memberi kepada istri, semakin baik. Siap? Ibu-ibu, kalau kurang panjenengan minta kepada suami, ya. Jangan beralternatif sendiri. Ada banyak kasus Pak, ketika pemberian suami itu tidak cukup, ternyata takut mintanya. Akhirnya apa? Pinjem. Nah ini ayah bilang ke mau kemarin pinjam nang bante. Waduh, long nih Pak. Saya setuju. Ini ada kasus, mohon semoga bisa diselesaikan. Akhirnya apa? Ketika menumpuk, akhirnya takut yang mau ngomong kepada suaminya. Makanya ibu-ibu kalau panjenengan kurang, minta kepada suami. Jadilah istri yang selalu bersyukur. Dengan pemberian suami selalu bersyukur. Siap? Diberi 5 juta 1 bulan, alhamdulillah. Diberi 10 juta, alhamdulillah. Diberi 1 juta, innalillahi. Saya sudah ini terka jawabannya, mesti innalillahi. Ya, iya Pak, sekarang tumbas opo enggak kabeh. Insyaallah selalu bersyukur akan kaya. Wastausu bin nisa'i khair. Dan hendaklah kalian itu menasihati, hendaklah kalian itu memperlakukan wanita-wanita kalian, istri-istri kalian dengan kebaikan. Fa innahunna 'indakum awan la yamlikun li anfusihinna syai'an. Karena sesungguhnya mereka itu asal-muasalnya tidak memiliki apa-apa itu sebab kalian para suami. Maksudnya karena wanita itu kan tidak beraktivitas, tidak bekerja, karena memang tanggung jawab itu tanggung jawab di suami gitu. Walakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah, ya, dan kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah menghalalkan farjinya, kemaluannya sebab kalimat Allah, menghalalkan kemaluannya sebab kalimat Allah. Nah, makanya memang kita itu para bapak harus berhati-hati dengan keluarga kita. Kemarin kebetulan saya diminta untuk ada kegiatan parenting. Saya sampaikan pendidikan itu akan berhasil jika 3 komponen pendidikan itu saling support. 3 komponen itu apa? Sekolah, rumah, dan masyarakat, lingkungan. Ini harus saling support Pak. Kalau tidak ini berat. Seperti katakan di sekolah anak kita itu diajarin cara makan duduk misalnya, ya. Ketika ada lomba-lomba makan kerupuk, pakai berdiri. Nah, supaya kelihatan syar'i, akhirnya sambil duduk. Tapi cepet-cepetan atau lambat-lambatan? Oh, tetap aja kan, gitu. Makanya harus diganti lomba makan. Bukan Pak, lomba makan daging, betul. Oh, soalnya ini kerupuk ini karena dijajah kita. Sekarang kita kan sudah merdeka ya. Lomba makan empal, atau khusus gitu. Wah, itu
net lawannya nggak kelihatan, tapi suruh pakai daster panjenengan. Jangan mau. Itu transgender namanya. Ya kan? LGBT akhirnya. Iya. Ya. Bapak-bapak, kalau ada pawe, nggak usah lihat. Panjenengan lihat, kenal kode, mes lonehal, semelohan, seneng nopo betul. Dosa nopo betul. Kalau saya ngomong dosa dan tidak pak, itu urusan hati, gitu loh. Terang-terangan, saya istighfar pak, nonton astagfirullahaladzim, ayune. Itu dosa boten yang kaya-kaya. Mohon maaf. Lewat depan rumah Ustaz. Lewat depan rumah, wes tutup aja pak, tutup. Ya Allah, ini saya hanya berpikir begini, kalau kemudian acara-acara kayak gitu itu kemudian tidak difasilitasi atau difasilitasi tapi tidak ada yang nonton itu, kira-kira tahun depannya itu ada lagi atau enggak? Iya, ini kan cuma angan-angan aja ya, gitu ya. Tapi apa iya syaitan itu mendiamkan diri kita itu untuk berbuat kebaikan itu, ya kan? Terhadap kemaksiatan, setan itu berdiam diri berat, Pak. Makanya kan syahwat sebenarnya kan. Bapak-bapak ketika menikmati melihat wanita yang bukan mahramnya, itu sudah zina mata. Kalau menikmati, kalau pertama itu ya syukur, alhamdulillah katanya. Tapi kalau menikmati, lah ukuran menikmati itu kan syahwat gitu kan. Saya melihat tapi tidak menikmati, berarti jangan-jangan tidak normal ya Pak. Loh iya, selama masih normal Pak, ongguan gitu. Makanya kemarin itu ada presiden sepak bola Spanyol gitu, ya kan? Gitu ya. Ketika timnas wanitanya menang, itu kan lagi pelecehan. Tapi Barat itu punya standar ganda pelecehan atau enggaknya. Kalau sama-sama suka, meskipun mau kayak apa gitu, nggak apa-apa gitu, ya kan? Gitu. Padahal laki-laki ketika melihat lawan jenisnya dan masih normal, mohon maaf, itu pasti ada syahwat. Makanya kita diminta untuk hudul basar, An-Nur ayat 30 bagi yang bapak-bapak 31 ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, laki-laki dan perempuan. Hudul basar, menjaga pandangan. Kan begitu. Nah, panjenengan kalau support, ayo bos, udah nggak enak. Kita juga nggak enak kepada orang kadang-kadang, sungkan, tidak ikut ini nanti begini dan begitu diomongin. Tapi kita tidak pernah punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai membawa ormas keagamaan tertentu, ada pawai itu begitu, ada azan begitu, kira-kira minggu masjid, musola, toko bablas, atau tiba-tiba sholat di jalan raya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hati-hati bapak-bapak, sebab nanti saya dan panjenengan itu akan ditanya di hadapan Allah tentang keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian wahai para suami, ajari diri kalian wahai para suami. Tidak cukup itu, wa ahlikum, dan juga istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Saya pernah menyampaikan, Imam Ibnu Abbas dan Imam Ali radhiyallahu anhuma menyebutkan yang dimaksud dengan didik ajar itu dengan apa? Dengan ilmu dan adab. Ilmu itu ad-dinul Islam, dengan ilmu agama. Adab itu apa? Karena khuluqul Quran, adabnya Rasulullah itu pelajari dengan Al-Quran. Maka kalau tidak seperti itu, ancor, ongguan ancor. Coba ketika kita itu mengikuti syahwatnya kita sekarang, kita itu lebih sungkan kepada manusia, mengikuti kebanyakan di antara pendapat manusia. Al-An'am 116, 119 kan? Pasti kita itu banyak digelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu kebanyakan mengikuti syahwat. Padahal syahwat ini yang harus kita jaga kan? Ngomongnya kita itu jaga syahwat, tapi ternyata kita itu tidak bisa menahan untuk membuat orang muncul syahwatnya. Kan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti kemarin selebgram siapa? Via Oklin via Sokol. Ya, pakai kerudung, tapi kemudian tidak mencerminkan sama sekali identitas sebagai seorang muslimah. Lah,
Ini nanti yang diminta pertanggungjawaban ini bapaknya ini. Bapaknya kemana? Kalau kemudian bapaknya sudah mengajarkan, sudah mendidik, sudah memberikan pengarahan tentang Islam, insya Allah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tapi kalau enggak, bahkan suweneng, kenapa? Cuan Pak. Ya. Sekarang itu kan kalau pengen suku gitu, terus melakukan sing aneh-aneh, insya Allah cuan. Kenapa? Karena sekarang itu, ya mohon maaf, bukan kita tidak boleh lah ngomongin tentang uang ya, boleh. Panjenengan kalau beli ketan di seberang jalan itu daun nopo jir, ya kan? Lek tumbas lecep, oges lecep, daun nopo ojir. Maka dari itu bukan tidak boleh, tapi apa, perhatikan bagaimana cara kita itu mendapatkannya, bukan dengan segala macam cara. Panjenengan sudah jalan sehat nanti. Bu, hari ini. Wah, ada sumbangan apa bukan? Ada sumbangan. Ada door prize-nya. Door prize-nya dibelikan dari uang sumbangan atau sponsor. Judi Pak, Bu itu. Aduh, situ landu ngomong kadi. Judi Pak, Bu itu. Judi itu apa? Ada 2 orang atau lebih melakukan taruhan, masing-masing mengeluarkan barang atau uang, gitu ya. Dan kemudian ada yang menang, ada yang kalah, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Panjenengan dapat semua door prize nomor betul? Tidak kan? Hanya tertentu kan? Dan door prize-nya itu nomor. Bukan persoalan ember Pak, bukan persoalan harganya, tapi persoalan judinya. Ini yang harus hati-hati. Panjenengan boleh ikut jalan sehatnya boleh, tapi ya nggak usah masukkan kuponnya kalau begitu supaya nggak dapat door prize. Tapi panjenengan kalau ikut jalan sehatnya, ya harus kudul baso, harus menjaga pandangan. Lek ono kenal kodeu megal-megol keliru melihat, panjenengan kudu baca istighfar. Kira-kira berapa istighfar panjenengan? Insyaallah setiap kali perjalanan insyaallah lebih 100 istighfar panjenengan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi ndelok terus. Oh, pakai kacamata hitam ya? Maksudnya biar tidak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau ngelirik-ngelirik. Ya Allah. Mohon maaf. Ngapunten, ini evaluasi bagi kita, bukan apa-apa. Supaya apa? Supaya Allah itu memberikan kebaikan dan keberkahan maksimal kepada kita. Ini harus diulang-ulang, Pak. Kalau diulang-ulang aja masih kita itu melakukan. Kenapa? Sebab tidak enak, sebab sungkan, sebab biasanya loh koyok ngene loh. Apakah setiap biasanya koyok ngene yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu pasti benar dalam pandangan syariat? Ngapunten nggih, Pak, Bu. Ini kita ngomongin akhlak loh. Kita ngomongin tentang perbuatan. Kita ngomongin tentang apa yang harus kita lakukan, gitu. Sehingga kita itu harus betul-betul ini menjaga betul. Dan kita harus konsisten. Loh, kok KPKP enggak oleh sebab piye loh. Sing ngomong KPKP enggak oleh itu sopo? Al-Qur'an, hadis itu kan sudah jelas yang diperbolehkan mana, yang tidak diperbolehkan yang mana. Saya khawatir saking kita aja yang tidak mengetahui tentang aturan yang jelas tentang Islam, karena memang sudah dijauhkan sekian lama dari kita. Padahal, mohon maaf, dalam Islam judi itu halal atau haram? Halal atau haram? Jangan ngomong haram nih, kok nopo dosa ini? Hah? Yang gini mau Pak fatal. Dalam Al-Quran kata Pak, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu 1400 tahun lebih yang lalu diingatkan kepada saya dan panjenengan. Termasuk perbuatan syaitan judi itu. Loh, saya itu juga dulu Pak, sadar atau tidak, kita waktu kecil main
apa enggak? Ternyata kita itu sedari kecil sudah diajari main. Halo? Ya kan? Untung Pak, anak kecil tidak dihisap ya. Yang emak-emak, ibu-ibu main karet ya. Yang kalah karetnya temennya diambil. Judi apa bukan? Judi apa bukan? Tidak usah ragu-ragu Pak. Judi apa enggak? Judi. Kalau karet apa? Piro harganya. Berawal dari yang piro harganya itu ya. Nonton bal-balan, baksoan, bakso sepiro 500, berawal dari 500, sekarang jadi 5 juta, 10 juta, bahkan wakil rakyat pun main. Saya ngomong sopor loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking dijauhkan pemahaman Islam dari dalam diri kita, sehingga akhlak Islam itu sudah kita lupakan. Kalau misalnya nanti malam ada emak-emak joget-joget, nari-nari di malam resepsi, bapak-bapak kompak, kabur, lari, siap? Siap ya? Lari cari tempat. Lari cari tempat. Oh, lari cari tempat yang enak gitu. Ya Allah. Ya, ini memang luar biasa. Kita untuk tidak datang itu akan diomongin, tapi tidak apa-apa. Kita itu melakukan sesuatu yang hak kok begitu. Kemarin itu kemudian ada komen, ayo Bu Dini itu istri saya, ikut sekali-sekali ini. Tapi kemudian ada juga yang komen, masa iya Bu Dini mau main ikut yang gitu-gituan. Artinya memang kalau sudah terbiasa dan tidak ikut, ya paling pertama, kedua diomongin, selanjutnya ya kan diomongin gitu. Tapi ya sudah gitu. Kita kan ingin memberikan contoh bagaimana yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan tidak cukup kita itu berdoa hanya diberitahu yang hak dan yang batil. Yang hak kita ditunjukkan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk menunaikan. Yang batil dikatakan oleh Allah, diberi kemampuan untuk meninggalkan. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kan begitu kan? Tampakkan yang hak itu hak, beri kemampuan untuk menunaikan ya Allah. Tampakkan yang batil itu batil, beri kemampuan untuk meninggalkan. Jadi bukan sekedar tahu ini benar, ini salah, tapi tidak mau meninggalkan. Misalnya, tidak begitu. Untung sudah turun. Saya lanjut. Tapi maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semata-mata kalau ngomongin tentang akhlak, berarti kita akan mengembalikan perbuatan kita itu dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika kita itu ingin selamat, insya Allah. Bahwa kemudian berat di dalam melakukan kebaikan, berat untuk meninggalkan kemaksiatan di dunia, sebab dunia itu adalah ujian bagi saya dan panjenengan Bapak Ibu. Insya Allah kalau saya dan panjenengan mampu bersabar di dalam kehidupan di dunia ini, Allah akan menempatkan di dalam tempat yang terpuji di dalam surga. Insya Allah menghindarkan kita dari neraka. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan batin, tidak usah ada pertanyaan. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, semoga Allah istiqomah kepada kita, dan semoga kita bisa menghindar dari melakukan kemaksiatan, sehingga Allah akan memberikan kebaikan atas diri kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap masyarakat di sekitar kita pun juga menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan turunkan keberkahan itu di tempat kita itu. Bukan hanya di tempat kita, di seluruh negeri kita. Karena syaratnya walau amanu ahlal qura wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ila akhir. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa dengan menjaga ketaatan, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan, Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan keberkahan dari pintu bumi. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.